Saudara, jumpa lagi bersama saya di Tauktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 6 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, PLN Ketapang gelar kesiapsiagaan sambut bulan Ramadan tahun 2021. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan peralatan siaga pengamanan pasokan listrik yang dihadiri oleh perwakilan dari BPBD dan TNI Polri. Seperti inilah proses pengecekan peralatan yang dipersiapkan oleh PLN Ketapang dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan pasokan listrik di Kabupaten Ketapang untuk menyambut bulan Ramadan 2021. Peralatan ini digunakan untuk pemeliharaan, pengecekan, dan mengatasi jika terjadi gangguan kelistrikan di Kabupaten Ketapang. PLN Ketapang akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kesiapsiagaan ini juga untuk mengatasi kejadian tidak terduga di lapangan, seperti pohon tumbang, layangan yang menyangkut, dan hal lainnya yang dapat mengganggu kelistrikan. Ya. Baik, terima kasih Ketapang TV ya. Hari ini kita dari tim PLN melakukan apel siaga kesiapan tim ya, perangkat dan peralatan ya, pasukan, gelar pasukan dan peralatan guna sebetulnya menyiapkan teman-teman baik psikis maupun fisik dan juga disertai doa untuk komitmen PLN dalam mengawal kegiatan bulan Ramadan dan Idul Fitri yang sebentar beberapa hari lagi akan berlangsung. Ya. Hari ini perwakilan dari beberapa tim hadir. Selanjutnya juga kita memberikan di tempat-tempat lain juga di kantor layanan kami di Sukadana maupun di Tumbang Titi dan di Sandai juga dilakukan hal yang sama guna melakukan persiapan untuk menjelang siaga yang akan berlangsung di 12 April 2021 sampai 19 Mei 2021. Kami juga mengevaluasi dan memeriksa semua peralatan khususnya di sisi distribusi pelayanan pelanggan ya sebagai core kami untuk memberikan layanan atau respon terhadap gangguan atau keluhan yang mungkin saja dialami oleh pelanggan khususnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Ada beberapa kendala ya seperti yang mungkin saat ini kita sudah coba mitigasi ya, biasanya adalah gangguan karena pohon ya. Teman-teman sejak bulan Januari, Februari teman-teman sudah melakukan pemeliharaan. Kemudian juga adanya case-case tiang kropos ya, karena apalagi di daerah pesisir yang rawan terhadap korosi. Sejak bulan Februari teman-teman sudah melakukan penggantian. Namun juga memang ada beberapa kendala yang perlu kita mitigasi dan sudah kita mitigasi, yaitu terkait dengan adanya ancaman gangguan karena layang-layang ya yang cukup juga bisa mempengaruhi mesin pembangkit kita ya. Nah, ini yang juga kami kemarin sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa daerah yang pemain layang-layangnya cukup banyak, dan kami juga melakukan pemasangan pipanisasi di jaringan kami guna menghindari atau memitigasi terjadinya gangguan karena layang-layang ya. Ya, mungkin kita juga makanya mengundang dari BPBD ya, penanggulangan bencana, dan Polri maupun dari TNI guna memperkuat silaturahmi dan kolaborasi untuk memitigasi terjadinya gangguan bencana ya, bencana yang tentunya akan berdampak langsung kepada suplai kita. Namun di momen ini kita juga berdoa, karena manusia hanya bisa merancang dan berbuat terbaik, tetapi Tuhanlah yang memberikan keselamatan, dan kita berdoa semoga Ketapang senantiasa diberikan keamanan, dijauhkan dari bencana, dan suplai kelistrikan dapat berjalan baik. Ya. Harapannya agar pasokan listrik di Kabupaten Ketapang ini dapat optimal dan segala kendala di lapangan dapat diatasi secara cepat dan baik.
Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Masyarakat Kabupaten Ketapang keluhkan air keran dari PDAM yang kotor, hitam, dan tidak layak untuk digunakan. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan menemui pihak PDAM Kabupaten Ketapang untuk mengetahui apa penyebab dari kotornya air yang diterima masyarakat. Masalah teknis pada mesin pompa adalah penyebab utamanya. Nyatanya, pihak PDAM sangat mengusahakan kenyamanan dan kebersihan air yang diterima oleh masyarakat agar layak digunakan. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Akhir-akhir ini masyarakat Kabupaten Ketapang mengeluhkan air keran yang disalurkan PDAM Kabupaten Ketapang berwarna hitam keruh. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan berkunjung ke PDAM Kabupaten Ketapang untuk mengetahui penyebab dari keruhnya air tersebut. Nah, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ketapang TV Ketapang TV atas kunjungannya, di mana kebetulan pada hari ini kami mendapat keluhan banyak masyarakat konsumen tentang kualitas air. Nah, perlu kami klarifikasi bahwa terjadinya kekeruhan itu memang tidak terduga gitu kan. Pas pada pukul 2 sampai 3 subuh itu mesin produksi kami itu mengalami mesin itu mati gitu. Ketika mesin produksi mati maka distribusi jalan. Nah, sehingga distribusi yang berjalan menuju pendistribusian ke konsumen itu tersedot air yang kualitasnya tidak baik gitu kan. Dalam artian air lumpur gitulah. Karena di dalam reservoir juga ada sekat-sekat yang dimana sekat-sekat itu akan memisahkan antara air yang bersih dan air yang kualitasnya masih perlu diolah kembali. Oleh sebab itu kami seluruh direksi maupun pegawai PDAM memohon maaf atas kejadian ini, karena ini bukanlah hasil daripada faktor kesengajaan, tetapi memang ada gangguan teknis gitu. Gangguan teknis terhadap pompa produksi ya, pompa intake, kalau istilah kami itu pompa intake. Jadi ini tolong kepada ya, rekan-rekan di TV Ketapang juga ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat konsumen kami terutama bahwa ini pun tidak akan berjalan lama gitu. Jadi kami himbau kepada masyarakat konsumen yang sudah membuka keran supaya itu dikuras saja, dikuras kemudian dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama airnya jernih kembali, karena sekarang pompa kami sudah normal kembali gitu. Air lumpur itu sekitar 3 jam, jadi jam 2 itu off, mati. Kemudian setelah tim teknis kami melihat di lapangan itu sekitar jam 4, itu sudah bisa terkendali. Pihak PDAM Kabupaten Ketapang sendiri sangat mengusahakan agar konsumen menerima air yang bersih dan layak untuk kebutuhan sehari-hari. PDAM menjelaskan, masalah air pada hari Selasa 6 April 2021 tersebut dikarenakan gangguan teknis terhadap pompa produksi atau pompa inteks, membuat aliran dari inteks yang mati hingga pompa menyedot air yang belum difiltrasi dan masih keruh. Selang beberapa jam kemudian, PDAM Kabupaten Ketapang berhasil mengembalikan air yang bersih untuk disalurkan kepada masyarakat. Pihak PDAM sendiri meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut. Dari Kabupaten Ketapang di Tauk Tari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Cuka kayu pertama di Kabupaten Ketapang yang diproduksi oleh Menggala Agni Kabupaten Ketapang mulai dipasarkan. Menggala Agni Kabupaten Ketapang menciptakan produk inovasi baru yaitu cuka kayu dari limbah kayu, sisa pendabangan pohon yang sudah tidak terpakai lagi. Tujuan diciptakannya cuka kayu ini agar masyarakat mempunyai alternatif pembuangan limbah
saat proses pengolahan lahan, yang dapat menjadi nilai ekonomis juga bagi masyarakat karena proses pembuatan cuka kayu ini cukup mudah. Manfaat dari cuka kayu sendiri juga cukup banyak, seperti dapat dijadikan sebagai pupuk, sebagai pestisida atau antibakteri, dan dapat digunakan sebagai pakan ternak seperti bebek. Manggala Agni Kabupaten Ketapang juga berharap dengan adanya inovasi cuka kayu ini, masyarakat Kabupaten Ketapang tidak lagi membakar lahan, karena limbah pohon sisa penebangan bisa didaur ulang menjadi produk dengan nilai jual. Ya, alasannya sederhana sekali ya. Awalnya kita karena sehari-hari beraktivitas di lapangan, kita melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, lalu kita melihat masyarakat butuh solusi. Ketika kita larang terus jangan bakar, apa solusinya? Gitu ya. Jadi dari situ akhirnya teman-teman Manggala Agni, khususnya di Daun Ketapang, sejak 2016 mereka melakukan inovasi, melihat apa sih yang bisa dilakukan, tetapi ini jangka waktu yang panjang, sehingga mereka produksilah cuka kayu ini. Nah, kalau cuka kayu sebenarnya manfaat sederhana yang di Manggala Agni inginkan adalah masyarakat punya alternatif dalam mengolah lahannya. Artinya mereka punya alternatif bahan baku yang akan didaur ulang kembali. Jadi hasil tebasannya dan hasil sampah atau serasa diolah sedemikian rupa dengan tabung atau alat cuka kayu, lalu menghasilkan cuka kayu yang bisa menjadi pupuk. Jadi selain pupuk banyak sekali manfaat lainnya nanti secara sambil diskusi akan kami jelaskan. Jadi yang pasti untuk tanamannya itu sendiri. Jadi tanaman masyarakat akan menjadi lebih subur. Berdasarkan uji coba kita memang mereka mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia dengan adanya cuka kayu ini. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kembali ke tanaman mereka, menghemat uang, dan seterusnya ketika produksi mereka banyak, itu bisa juga menghasilkan uang tambahan, income tambahan untuk masyarakat. Jadi semua jenis bahan tebasan, bahan serasaan itu bisa digunakan. Jadi tidak ada penilaian khusus. Nanti yang membedakan adalah ketika tipe kayu tertentu akan menghasilkan zat-zat yang mana lebih dominan dan tidak. Tetapi semua jenis serasa atau tebasan bisa digunakan. Jadi mau kayu apapun tidak tampung. Jadi dari manapun. Ya itu yang sifatnya jadi supaya orang menebang tidak dibakar, tapi dibakar dalam tabung. Jadi bebas saja. Sampai tempurung kelapa pun kita sudah uji cobakan. Teman-teman personil kita atau anggota Manggala ini punya mimpi yang begitu luas. Jadi mereka ini ibaratnya kalau bicara film itu from zero to zero ya, from zero to hero mungkin ya, artinya berarti mereka ingin marah. Jadi bukan hanya bicara jangan membakar, tetapi bicara ada penghasilan ekonomi tambahan bagi masyarakat di sini. Jadi masyarakat kita bisa ada alternatif ekonomi kreatif kalau di Kemenkukaf ya atau dan sebagainya di Sperindak. Jadi kalau mereka bisa melakukan ibaratnya produksi ini secara kontinu, harapan kami ini bisa sampai kemana-mana, semua bisa berlomba-lomba membuat cuka kayu, mereka bisa tidak membakar pada akhirnya, dan mungkin cita-cita kita langit biru bebas asap itu bisa terjadi, tetapi ada efek-efek sampingannya. Masyarakat kita itu punya tambahan ekonomi. Nah, lewat baik, makanya di sini mereka belajar secara manual, door to door. Jadi mereka sudah berupaya nih sejak 2016 teman-teman, door to door, menawarkan kemana-mana. Saya lupa dengan jumlah pasti pasar yang ada di sini toko, tapi saya mendapatkan informasi dari teman-teman, Pak Rudi dan teman-teman, bahwa sudah ada sekitar 7 toko atau kios yang memasarkan produk kita. Termasuklah kenapa kita begitu semangatnya hari ini, Pak Rudi dan teman-teman sudah juga masuk ke dalam pasar e-commerce ya. Maksudnya bagaimana generasi milenial juga bisa melihat ada produksi ini, ada produk ini, dan mereka tertarik. Karena banyak juga saya lihat generasi milenial yang sangat cinta sama lingkungan, produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kita maunya ini sampai ke manapun bisa dicapai dari Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. 5 buah rumah dinas perwira Polda Kalimantan Barat ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kondisi bangunan yang padat membuat api dengan cepat melahap bangunan lainnya. Kebakaran yang terjadi di Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan, terjadi sekitar pukul 13 siang ini, menghanguskan 5 buah rumah dinas perwira Polda Kalbar. Kuatnya tiupan angin, cuaca panas, dan rapatnya bangunan membuat api dengan mudah menjalar ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian terus berupaya memadamkan api.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun api pertama diduga berasal dari bangunan rumah dinas yang paling ujung. Belum diketahui penyebab kebakaran, polisi berupaya mengevakuasi barang berharga milik mereka untuk diselamatkan. Sekarang kita masih posisi pemadaman. Nanti setelah selesai pemadaman kita polisi baru kita olah TKP. Ada berapa apa yang terbakar? Rumah Pak, yang terbakar. Informasi ada 5 rumah yang terbakar. Apa yang terbakar nih Pak? Rumah yang tinggal di sini Pak? Yang tinggal memang personel dari Polda Kalimantan Barat. Kejadiannya sekitar pukul berapa Pak? Yang tinggal belum kita data. Kalau yang maya 5 rumah. Berarti ini rumah dinas ya, bukan asrama Pak? Kejadiannya sekitar pukul berapa Pak? Kejadian Pak? Kalau informasi awal dari rumah nomor 1 atau nomor 2 yang paling ada penghuni ada. Pak, ada korban jiwa atau luka Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Pukul berapa Pak tepatnya tadi Pak? Kalau pukul jam 13. Semua dalam kosong semua atau ada penghuninya Pak? Ada pembantu rumah tangga, anaknya juga anak yang mau. Informasi asal api dari pembantu atau apa? Oh, belum ada, belum kita yakinkan. Ya. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah ratusan mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.